Halo Sobat IM, jumpa lagi dengan kami di program yang inspiratif, penuh gaya, dan pastinya luar biasa. Di mana lagi kalau bukan di Inovasi Muda. Dalam season kali ini, kami hadir dengan inovasi terbaru, yaitu cari tahu kuy. Gimana? Dari judulnya aja kalian udah penasaran dong? Maka dari itu, jangan kemana-mana dan tonton sampai habis yuk! Negara Indonesia memiliki keragaman bahasa. Seiring perkembangan zaman, ejaan bahasa baru sudah banyak bermunculan. Mulai dari bahasa gaul hingga bahasa yang sengaja diubah dari bentuk aslinya. Tapi, kalian tahu nggak sih? Sebenarnya, ejaan bahasa Indonesia sudah ada sebelum diresmikan sebagai bahasa nasional. Selain itu, ejaan bahasa Indonesia pun telah mengalami beberapa kali penyempurnaan oleh pemerintah. Kalian pasti sering dengar EYD kan? Iya, betul sekali. EYD merupakan singkatan dari ejaan yang disempurnakan. Tapi sekarang, EYD sudah diubah menjadi PUEDI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, gimana Sobat IM? Sekarang kalian udah pada tahu dong bahwasannya dalam berbahasa pun kita tidak boleh sembarangan. Alias ada pedomannya. Contoh nih ya, aku tuh sering ketemu sama orang yang masih salah pengucapan dan pengertian dari kata kontan dan konstan. Emang sih hampir mirip, tapi padahal maknanya tuh beda. Nah, biar gak penasaran, yuk coba kita tanya sama orang-orang sekitar sini. Kira-kira mereka tahu nggak ya? Namanya siapa? Rio. Asalnya? Dari Lampung. Statusnya? Mahasiswa. Namanya siapa? Dinda. Statusnya? Mahasiswa. Asal? Dari Lampung. Oke, namanya siapa? Namanya Syaiful. Statusnya? Statusnya mahasiswa. Dari daerah mana nih? Dari daerah Lampung. Di bahasa Indonesia itu ada beberapa kata yang mirip, tapi maknanya beda nih ya. Contohnya kayak kontan sama konstan. Itu kan bedanya cuma S nih. Nah, kalau kontan apa? Kalau konstan itu apa? Kalau menurut aku pribadi ya, kontan itu yang aku tahu jadi dia kayak sejenis lunas gitu. Jadi semuanya dia bakalan selesai. Sementara kalau konstan dia tuh kemungkinan dia nggak selesai, cuma dia dilakukan secara tetap bertahap. Makasih. Di konstan itu nggak bisa diubah-ubah lagi ke suatu nilai yang lain. Tapi kalau kontan itu menurutku itu kayak sinonim dari tunai atau lunas. Jadi ya langsung kayak misalkan dalam ekonomi ya dibayar langsung gitu tanpa ada utang atau pinjaman. Oke, makasih. Oke. Jadi mau tanya nih, kan perbedaannya kontan sama konstan itu apa sih? Kan cuman beda S doang tuh, nah bedanya? Konstan dan kontan, ya memang perbedaannya cuma S doang, tapi sebenarnya itu berbeda jauh sekali ya. Yang pertama adalah kontan. Kontan itu tuh kayak misal kita membayar atau membeli sesuatu tanpa angsuran. Misalkan beli motor nih, terus kita nggak ngangsur, kita cash. Nah itu namanya kontan. Dan kalau misalkan konstan, ini emang agak berbeda jauh sekali ya. Konstan itu tuh bisa bisa dikatakan nilai atau suatu variabel yang tidak bisa diubah, unchanging ya. Itu adalah konstan. Contohnya itu kayak misalkan nilai siswa yang setiap tahun setiap ujian itu tidak pernah berubah, itu namanya konstan. Kontan? Kalau kontan yang tidak kayak tanpa angsuran, cash.
Tadi aku nggak sengaja lihat tulisan di bawah silakan masuk. Juga ada tulisan silakan letakkan buku di atas meja. Kok rasanya ada yang ganjel ya? Sebenarnya yang benar itu tulisan silahkan atau silakan sih? Kurang tahu ya. Bagaimana kalau kita coba cari tahu ke beberapa orang? Mereka pada tahu nggak ya? Oke lah, cari tahu kuy. Selamat siang, Mbak. Siang. Mbaknya namanya siapa? Asma Fitra Soleha. Mbaknya namanya siapa? Nilantika. Namanya siapa, Mbak? Nama saya Ulfa. Nama saya Zila. Mbaknya namanya siapa? Tidak Islami. Kalau boleh tahu namanya siapa, Mbak? Saya Lovina. Saya Ina. Nah, Mbaknya asalnya dari mana? Jember. Jauh ya, Mbak? Mbaknya statusnya saat ini apa? Pelajar. Jomblo, Mbak. Sama kalau gitu. Nah, Mbaknya pelajarnya SMA atau kuliah? SMK. SMK. Kelas berapa, Mbak? Kelas 2. Mbaknya statusnya saat ini apa? Mahasiswi di IAIN Tulungagung. Mbaknya statusnya saat ini apa? Masih sekolah. Adiknya udah sekolah atau belum? Ya, masih sekolah. Kelas berapa, Mbak? Kelas 4 SD. Saya kelas 10 SMK. Saat ini statusnya apa, Mbak? Mahasiswi Kuliah di mana, Mbak? Universitas Negeri Malang. Statusnya saat ini apa, Mbak? Kuliah Kuliah di mana? Semester berapa? semester 4 ini. Oh, udah lumayan ya. Bentar lagi skripsi. Iya. Mbaknya statusnya saat ini apa? Mahasiswi di IAIN Tulungagung. Mbaknya berarti udah dewasa ya? Iya, bisa dibilang gitu. Terus mbaknya berarti udah tahu dong tentang KBBI? Insya Allah. Berarti udah ada pelajaran tentang bahasa Indonesia KBBI dong? Iya. Mbaknya berarti udah tahu dong tentang KBBI? Sebagian. Mbaknya berarti udah ada pelajaran tentang KBBI ya? Sudah. Mbaknya tahu KBBI? Tahu. Nah, menurut mbaknya nih, kan kita sering tahu kata silahkan masuk, silahkan buka pintu gitu. Menurut mbaknya yang benar itu silahkan atau silakan? Ya, saya tuh silahkan. Mbaknya familiar kata silahkan nggak? Iya. Nah, menurut mbaknya nih, yang ada di KBBI itu yang benar kata bakunya silahkan atau silakan sih? Menurut saya sih silahkan. Menurut mbaknya nih, yang benar itu kata baku silahkan atau silakan? Silahkan. Silahkan. Silahkan ya, Mbak ya. Nah, yang Mbak ketahui kata baku dari silahkan itu apa sih? Silahkan atau silakan? Menurut saya itu silakan. Menurut mbaknya nih, kan kita udah familiar dengan kata silahkan gitu. Nah, menurut mbaknya yang benar itu silahkan atau silakan sih? Yang benar itu menurut saya silahkan. Oke, kita cek jawabannya ya, Mbak ya. Wah, ternyata beberapa orang masih salah ya dan belum mengerti tentang penulisan silahkan dan silakan. Iya ya, ya udah besok-besok kita tanyakan aja sama yang lebih paham. Ya udah yuk kita langsung pulang. Udah mulai sore juga nih. Oke, bentar, aku mau ngambil satu buku lagi. Kalian duluan aja nggak apa-apa? Aku juga ikut. Kalau gitu aku tunggu di sini aja ya. Oke. Oke. Oh, aku baru tahu kalau gawe itu HP. Udah selesai kan? Mari kita pulang.
ini ketinggalan. Gawai. Oh iya Mas, tadi ketinggalan di atas meja. Makasih ya Mas. Ya. Gawai. Ini loh gawai. Ini artinya handphone sama aja gitu. Oh, baru tahu. Ya, baru tahu. Ayo. Jadi penasaran. Kira-kira teman-teman pada tahu nggak ya apa perbedaan dari gawai dan handphone? Saya cari Kok tahu yuk. Iya, dengan Mbak Biba. Oke, baik Mbak Biba. Mbak Biba statusnya sekarang sebagai apa? Sebagai pelajar, Mbak. Baik, pelajar. Sekolahnya di mana Mbak? Di Mojosari, pastinya di Mojokerto sendiri. Ya, oke, baik. Ini sih Mbak. Ya, Dengan Mbak siapa? Viva. Iya, Mbaknya namanya siapa? saya Melpi. Mbak, statusnya sekarang jadi apa? Saya sebagai pelajar. Ya, Mbaknya namanya siapa? Lisa. Oke, Mbak satunya? Nindi. Ya. Statusnya sekarang jadi apa Mbak? Pelajar. Saya pengangguran. Baik. Ini familiar kan tentang kata handphone? Ya, Nah, kalau definisi handphone apa sih Mbak? menurut saya handphone itu adalah elektronik yang digunakan jarak jauh. Oke, baik. Kalau gawai, Mbak tahu nggak sih apa itu gawai? Gawai itu kata bakunya dari handphone menurut saya. Oke, baik. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Mbak Viva pasti familiar kan dengan kata handphone? Iya, Oke, kalau definisi handphone apa sih Mbak? handphone adalah alat komunikasi jarak jauh. Oke, baik. Kalau gawai, Mbak tahu nggak apa itu gawai? Maaf, kurang tahu. Oke, baik. Terima kasih Mbak. Ngomong-ngomong, Mbak familiar kan tentang kata handphone? Nah, kalau definisi handphone itu apa sih Mbak? Handphone itu biasa digunakan untuk alat komunikasi, mengirim pesan atau bisa untuk sosmed-sosmed lainnya. Baik. Nah, kalau definisi gawai, Mbak tahu nggak sih gawai itu apa? Kalau gawai saya nggak tahu. Mbak, ngomong-ngomong, Mbak pasti familiar kan tentang apa itu handphone. Nah, kalau definisi handphone itu apa sih, Mbak? Kalau handphone tuh udah jelas ya. Kalau kita kan biasanya nyebutnya ponsel lah. Kalau secara nggak langsung kayak itu tuh ya alat komunikasi yang kita pegang tiap hari, yang kita pakai buat telepon, buat chat, terus buat kirim pesan, cari akses di internet seperti itu. Kalau definisi gawai, Mbaknya tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Terima kasih Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Ahmad Izzuddin, dosen Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membincang dan mendiskusikan terkait dengan tema yang menarik tentunya dengan kehidupan Anda, kehidupan kalian di era milenial. Nah, di sini kita akan sama-sama coba kita perhatikan kata-kata yang muncul dalam perdebatan ataupun dalam dialektika anak muda hari ini. Ya mungkin hari ini kita sering mendengar kata-kata slang ya dalam tanda kutip di era hari ini. Misalnya di kota-kota besar seperti di Jakarta, Surabaya, Yogyakarta sendiri itu mereka memiliki gaya atau style bahasa yang slengean lah, bahasa milenialnya ya begitu. Lu gua misalnya, terus bahasa Jawa Timuran memiliki karakteristik sendiri, Jogja memiliki karakteristik sendiri. Nah, namun kita sering melupakan teman-teman terkait dengan bahasa baku yang digunakan oleh bangsa Indonesia yang memiliki tradisi dan kultur yang erat tentunya sebagai budaya Timuran. Nah,
Dulu kita mengenal ada istilah dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Tetapi berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2015, EYD itu diganti menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat dengan PUEBI. Nah, berbicara dengan PUEBI ini tentu itu adalah kata-kata yang baku yang muncul di orang yang sedang berbicara tentunya. Nah, tetapi ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahasa itu kan ada bahasa lisan dan ada bahasa tulisan. Dua-duanya itu sebetulnya kalau merujuk kepada PUEBI tadi itu harusnya baku semua, terutama bagi kita yang sedang kuliah atau kerap kita sebut sebagai seorang akademisi kampus gitu, atau mahasiswa, itu harusnya menggunakan gaya bicara itu sebagaimana seorang intelek gitu. Namun karena perkembangan atau lifestyle gaya hidup, hal tersebut cenderung atau acap kali terabaikan oleh kita karena pengaruh budaya, dalam tanda kutip ya teman-teman, budaya yang hari ini kadang-kadang melupakan akar sejarah bangsa Indonesia. Ya baik, yang paling konkret misalnya contoh yang yang hari ini menjadi ya bahasa yang antara baku dan tidak baku, dan kadang itu menjadi sebuah masalah yang dibiasakan saja sehingga itu menjadi pembiasaan, padahal itu salah. Misalnya begini, Anda tahu nggak teman-teman semuanya yang istilah dengan penggunaan gawai. Gawai, kalau Anda tahu, coba cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua makna istilah yang berkembang. Satu, gawai itu adalah pekerjaan, yang kedua itu adalah memiliki makna alat perkakas yang bersifat elektronik seperti gadget. Namun kita ini di era hari ini tidak pernah melihat atau mengerti sedikit pun apa sebetulnya yang sering kita pegang setiap hari. Ya sepertinya kita tidak akan lepas ya dari kehidupan kita sebagai manusia di era hari ini. Sepertinya sangat jarang sekali orang yang tidak memegang handphone. Nah, handphone sehingga orang itu cenderung handphone. Padahal secara secara konteks dan konten bahasa Indonesia yang baku, yang baik dan benar, handphone itu alat perkakas yang digunakan. Dalam bahasa Indonesianya penggunaan gawai. Atau contoh yang lain misalnya yang sering muncul juga bullying. Nah, bullying itu kan seolah-olah itu sudah menjadi hal yang baku begitu ya teman-teman. Padahal itu bukan yang baku dalam bahasa Indonesia. Sering kali kita kamu jangan bully atau kamu jangan membuli teman-temanmu misalnya dan sebagainya. Padahal kalau kita cermati, bully itu bukan bahasa baku, teman-teman. Bahasa bakunya perundungan. Nah, kira-kira seperti itu. Atau yang lain misalnya contoh ya teman-teman, tahu nggak Anda istilah kontan dengan konstan? Nah, ini kan memiliki dua kata yang hampir mirip tetapi memiliki perbedaan makna. Nah, kalau kita merujuk ke dalam KBBI, Anda bisa cek ya di daring online misalnya, itu kontan itu semacam pembayaran yang langsung, lunas gitu ya. Kalau Anda membeli sesuatu dibayar langsung, itu lunas, itu disebut kontan. Kalau konstan itu ya sesuatu hal yang tidak berhenti atau secara terus menerus, seperti produksi di pabrik begitu ya. Atau Anda misalnya memiliki usaha di bidang kuliner misalnya, terus memproduksi misalnya tahu atau tempe memproduksi. Nah, itu tidak berhenti, itu konstan terus menerus. Nah, kira-kira seperti itu. Padahal dua kata istilah ini kan memiliki kata yang hampir mirip dalam pengucapan tentu ya, tapi memiliki makna yang berbeda-beda.
Nah, begitu kira-kira teman-teman sekilas terkait dengan mengapa kita pentingnya mempelajari bahasa Indonesia yang baku, yang baik dan benar. Dulu mungkin kita mengenal istilah ejaan yang disempurnakan. Tapi hari ini kita coba sama-sama berdasarkan Permendikbud tahun 2015 mengenal EYD berganti menjadi Pedoman Umum Bahasa Indonesia kira-kira atau bahasa lain PUEB. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga ini menjadi wawasan bagi Anda yang sedang mendalami bahasa Indonesia sebagai bahasa kandung atau bahasa yang natif ya, atau bahasa ibu, tongue mother gitu ya. Semoga kita tidak terjebak kepada generasi yang selengean tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia Sobat IM, beberapa penjelasan dari narasumber kita. Gimana? Jadi tambah ngerti kan pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Biar apa? Iya, bener banget. Biar gak ada yang salah paham lagi di antara kita. Berbahasa yang baik dan benar memang perlu dibiasakan. Zaman boleh berubah, bahasa gaung boleh berkembang. Tapi bahasa Indonesia yang baik dan benar tetap harus dipertahankan. Tidak terasa ya, selesai sudah perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di Inovasi Muda season berikutnya. Bye-bye!